Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa mawalah amma ba'd. Bagaimana kabarnya anak-anakku semua? Sehat semua? Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah, paling tidak mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas nikmat-nikmat yang telah diberikan Allah. Semoga dengan bersyukur kita semua diberi tambahan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Selalu ditambahkan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, untuk pagi ini kita belajar Al-Qur'an hadis. Mari kita mulai untuk bab pertama. Karena untuk gambaran materi 1 tahun atau 1 buku sudah kita sampaikan di minggu kemarin. Mulai hari ini kita mempelajari bab demi bab ya. Ini Al-Qur'an hadis untuk Madrasah Aliyah kelas 10. Bab yang pertama, ini bab 1. Ya. Al-Quran adalah wahyu. Nah, ini bukunya bisa di-download ya di link yang sudah pernah saya share. Atau kalau belum tahu ya di buku digital KSKK Kemenak RI ya, itu nanti ada buku-buku untuk bahan ajar kalian. Tujuan pembelajaran untuk bab 1 ini adalah setelah mengamati, mengeksplorasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan, peserta didik dapat 1. Menjelaskan pengertian Al-Quran menurut para ulama. 2. Menjelaskan nama-nama Al-Quran. 3. Menunjukkan perilaku orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran. Oke, untuk peta konsepnya adalah ini Al-Quran, memahami pengertiannya, nama-nama Al-Quran, dan perilaku Qurani. Ini bisa dibaca sendiri ya di buku ajar kalian. Kalau belum pinjam di perpus atau belum dapat buku ajar dari madrasah karena belum sempat mengambil, ya bisa download dulu atau diperhatikan materi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Memahami Al-Quran. Mari memahami Al-Quran. Pengertian Al-Quran. Para ulama ahli Al-Quran memiliki beberapa definisi atau pengertian ya, dan pemahaman tentang Al-Quran, baik dari segi etimologi, segi bahasa, maupun terminologi, istilah. Jadi kata Al-Quran itu maknanya apa, atau istilah Al-Quran itu pengertiannya seperti apa. Jadi ada makna secara etimologi, ada makna secara terminologi. Beberapa pendapat tentang nama Al-Quran secara kebahasaan antara lain adalah menurut ini Al-Lihyani, ini ahli bahasa, wafat tahun 215 Hijriah. Menurut Al-Lihyani, Quran adalah bentuk kata benda atau kata inti atau masdar dari kata kerja qoro'a yang artinya membaca. Dari kata ini Al-Quran bisa diartikan sebagai bacaan atau sesuatu yang dibaca. Adapun potongan perubahan-perubahan tasrifnya atau qiyas sarfi ya, qiyas dalam ilmu sharaf adalah sebagai berikut. Qara'a yaqra'u Qur'anan fahuwa qari'un wa dzaka makru'un. Jadi Al-Qur'an itu artinya Quran atau makru yang dibaca. Kata Al-Quran selanjutnya digunakan untuk memahami kitab suci, menamai maksud saya. Kitab Al-Quran selanjutnya digunakan untuk menamai kitab suci yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi itu dinamakan Al-Quran. Beberapa pendapat yang mengikuti, beberapa ulama mengikuti pendapat ini. Dalil dari pendapat ini adalah Quran surat Al-Qiyamah ayat 17 sampai 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna 'alaina jam'ahu wa Qur'anah fa idza qara'nahu fattabi' Qur'anah. Sesungguhnya kami yang akan mengumpulkannya di dadamu dan membacakannya. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya.
Itu pengertian Quran secara bahasa atau etimologi menurut Al-Lihyani. B. Menurut Al-Asy'ari, wafat tahun 324 Hijriah. Kata Quran berasal dari lafal korona. Artinya menggabungkan sesuatu dengan yang lain. Kata ini lalu dijadikan sebagai nama kumpulan wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Pendapat ini juga didasarkan pada kenyataan bahwa surat-surat, ayat-ayat, dan huruf-huruf Al-Quran saling beriringan dan saling digabungkan. Pendapat ini pun memiliki banyak pengikut. Yaitu menurut Al-Asy'ari. Yang ketiga menurut Al-Farra, wafat tahun 207 Hijriah. Asal kata Al-Quran adalah lafal qara'inu, yang merupakan bentuk jamak dari kata qorinatun. Qorinatun, qorinatani, qara'inu, yang berarti petunjuk atau indikator. Pendapat ini didasarkan pada kenyataan bahwa ayat-ayat Al-Quran saling membenarkan antara yang satu dengan yang lainnya. Jadi qorinah, ada indikator, ada petunjuk. Antara satu dengan antara yang lain saling membenarkan. Yang keempat, D. Menurut Az-Zujaj, ada yang mengatakan Az-Zajjaj, wafat tahun 331 Hijriah. Kata Al-Quran berasal dari kata Al-Qur'u, yang mengikuti susunan pola atau wazan fu'alanun, Qur'anun, fu'alanun, yang artinya al-jam'u, al-Qur'u, al-jam'u, atau kumpulan. Argumen atau dalil pendapat ini adalah karena Al-Quran terdiri dari kumpulan surat-surat dan ayat-ayat yang memuat kisah-kisah, memuat perintah dan larangan. Pendapat ini juga didasarkan karena Al-Quran mengumpulkan intisari dari kitab-kitab yang diturunkan kepada para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Yang kelima, menurut Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i wafat tahun 204 Hijriah. Imam Syafi'i berpendapat bahwa kata Al-Quran adalah isim alam atau nama asli. Jadi Al-Quran menurut Imam Syafi'i tidaklah berasal dari kata apapun. Jadi Al-Quran dari kata apa? Enggak. Menurut Imam Syafi'i ya Al-Quran itu nama asli. Memang ada nama yang diberikan namanya Al-Quran. Al-Quran memang sejak awal digunakan sebagai nama kitab suci yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran memang nama khusus yang diberikan oleh Allah. Seperti juga nama-nama kitab suci terdahulu, Zabur, Taurat, dan Injil. Abu Syubah menganggap bahwa pendapat Al-Lihyani adalah pendapat paling tepat. Memang pendapat Al-Lihyani adalah pendapat yang paling masyhur. Sedangkan perbedaan pendapat tentang definisi Al-Quran disebabkan adanya perbedaan sudut pandang dan perbedaan dalam menyebutkan unsur-unsur, sifat-sifat atau aspek-aspek yang terkandung di dalam Al-Quran. Pendapat-pendapat ini muncul karena kandungan Al-Quran yang sangat luas dan komprehensif atau lengkap. Semakin banyak unsur dan sifat dalam mendefinisikan Al-Quran, maka semakin panjang pengertian dan pemahamannya. Karenanya perbedaan pendapat ini justru bisa saling melengkapi bila digabungkan, pemahaman terhadap pengertian Al-Quran akan lebih luas dan komprehensif. Jadi lebih luas dan komprehensif karena beberapa pendapat itu bila digabung. Beberapa pendapat ulama mengenai definisi Al-Quran secara terminologi. Nah, ini di bawah ini ya, secara terminologi atau istilah. Ini ada Syekh Muhammad Khudaribik dalam kitab Tarikhut Tafsir Al-Islami. Syekh Muhammad Khudaribik menuliskan Al-Quran sebagai berikut. Al-Quranu huwal lafdzul arabiyyu al-munazzalu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Coba tak perbesar sedikit. Nah, ketutupan ya,
Gambar saya ya. Nah, ini. Al-Quran wal lafdzul arabiyyu. Quran adalah lafal yang berbahasa Arab, al-munazzalu yang diturunkan ala Muhammadin kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam litadabburi untuk dipahami isinya, wa tadzakuri dan untuk diingat. Al-manqulu yang dinukil mutawatiron secara mutawatir, wa huwa ma daffataini. Al-Quran itu yang ditulis di antara dua sampul. Al-mabdu'u bi suratil Fatihah yang dimulai dengan surat Al-Fatihah, wal makhtumu bi suratin Nas dan diakhiri dengan surat An-Nas. Ini menurut Syekh Muhammad Khudorbik. Jadi lafal yang berbahasa Arab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk dipahami isinya dan diingat, yang dinukil secara mutawatir, ditulis di antara dua sampul, maksudnya berarti berupa mushaf, dimulai dengan surat Al-Fatihah, diakhiri dengan surat An-Nas. Itu pengertian Al-Quran secara istilah menurut Syekh Muhammad Khudorbik dalam kitab Tarikhut Tafsir Al-Islam. Yang kedua menurut Imam Subaghi As-Shalih. Imam Subaghi As-Shalih mendefinisikan Al-Quran sebagai berikut. Al-Quran wal kitabul mu'jizu al-munazzalu 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam al-maktubu fil masahifi al-manqulu 'alaihi bit-tawaturi al-muta'abbatu bitilawatihi. Al-Quran adalah Al-Kitab. Al-Quran adalah kitab Allah. Al-mu'jizu yang mengandung mukjizat. Al-munazzalu 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-maktubu fil mashahifi yang ditulis di dalam mushaf. Al-manqulu alaihi bitawaturi disampaikan, dinukil atau disampaikan secara mutawatir. Mutawatir artinya dari orang banyak kepada orang banyak. Nah, itu mutawatir. Artinya orang banyak itu tidak mungkin bersepakat untuk berbohong. Jadi Al-Quran itu disampaikan oleh Nabi pada para sahabat pada para murid-muridnya, dan seterusnya sampai kepada kita. Al-muta'abbadu bitilawatih, yang membacanya dinilai ibadah. Jadi membaca Al-Quran itu sudah merupakan ibadah, meskipun belum bisa memahami isinya. Itu menurut Imam Subaghi As-Shalih. Yang ketiga C menurut Muhammad Abduh. Syekh Muhammad Abduh mendefinisikan Al-Quran dengan pengertian sebagai berikut. Al-kitabu huwal Qur'anu al-maktubu fil masakhifi al-mahfudhu fi suduri man ana bi khifdihi minal muslimina, atau man auniya bi khifdihi minal muslimina. Al-Quran, Al-Kitab huwa Al-Quran. Kitab Al-Quran adalah bacaan, Al-Quran bacaan. Al-maktubu fil masakhifi yang ditulis di dalam mushaf-mushaf. Al-mahfudhu fi suduri man ana bi khifdihi minal muslimin, atau al-mahfudhu fi suduri man auniya bi khifdihi minal muslimin, yang dijaga, dipelihara, dihafalkan di dalam dada orang-orang yang menghafalkan, yaitu orang-orang Islam. Jadi kitab Al-Quran adalah bacaan yang tertulis dalam mushaf, yang terpelihara di dalam dada atau hati orang-orang yang menjaganya, yang menghafalkannya, yakni orang-orang Islam. Dari ketiga pendapat di atas dapat disimpulkan beberapa unsur dalam pengertian Al-Quran sebagai berikut. A. Al-Quran adalah firman atau kalam Allah Subhanahu wa taala. B. Al-Quran terdiri dari lafal berbahasa Arab. C. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. D. Al-Quran merupakan kitab Allah yang mengandung mukjizat bagi Nabi Muhammad SAW yang diturunkan melalui perantara malaikat Jibril. E. Al-Quran disampaikan dengan cara mutawatir, berkesinambungan. F. Al-Quran merupakan bacaan mulia dan membacanya merupakan ibadah. G. Al-Quran tertulis dalam mushaf-mushaf yang diawali dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. H. Al-Quran senantiasa terjaga atau terpelihara kemurniannya dengan adanya sebagian orang Islam yang menjaganya dengan menghafalkan Al-Quran. Oleh karena itu mari kalau kita punya cita-cita yang luhur, kita pengen menjadi menghafal Al-Quran, itu cita-cita yang bagus.
Kita hafalkan ayat demi ayat, sedikit demi sedikit, insya Allah ada manfaat dan berkahnya. Oke, untuk pertemuan hari ini kita bahas tentang pengertian Al-Quran baik secara etimologi bahasa maupun secara terminologi atau istilah. Semoga bisa dipahami, semoga Allah memberikan ilmu manfaat kepada kita semua. Kita dijadikan oleh Allah ahli-ahli Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.